Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan terkait informasi lainnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai bocoran skema terbaru pensiunan PNS atau lebih untung. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak pada video berikut ini. Untuk teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk selalu menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua sahabat Arjonatan Family dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman sahabat Arjonatan Family yang masih belum mendapatkan informasi penting ini. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel Arjonatan Family. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Mengenai program pensiunan aparatur sipil negara atau ASN akan diubah di tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2025 di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Seiring dengan tren semakin menuanya populasi penduduk atau aging population. Kemudian, skema manfaat pasti yang diterapkan saat ini dengan pembiayaan pay as you go, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, pemerintah anggap akan berpotensi terus meningkatkan risiko fiskal ke depan atau efek dari tren population aging. Kemudian, memperhatikan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Dikutip dari dokumen kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Kemudian selain permasalahan itu, pemerintah juga menganggap bahwa manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kemudian, kondisi ini juga tidak lepas dalam formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan juga semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Lalu, terdapat pula kesenjangan tingkat replacement ratio antar jabatan. Replacement ratio cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya adalah pensiunan pejabat eselon 1A hanya akan menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Kemudian, selain itu, perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya replacement ratio juga ditenggarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Hal ini dikutip dari dokumen KEM PPKF tahun 2025. Oleh sebab itu, pemerintah akan menganggap bahwa reformasi skema perlindungan hari tua bagi ASN ini juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN. Kemudian, tentu
undang-undang itu juga mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS, di antaranya yaitu terhadap jaminan pensiun atau JP dan jaminan hari tua atau JHT. Kedua adalah Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan juga sebagai penghargaan atas pengabdian. Kemudian, pemerintah juga telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS atau existing dan juga pengembangan program baru untuk PNS baru dan juga untuk P3K. Kemudian garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pemerintah pertama adalah memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang juga mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk program itu, program perlengkapan dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP dan menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan juga P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan juga manfaat yang berbasis THP. Kemudian, skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga akan menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun saat PNS. Penyesuaian skema dan juga besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun untuk PNS baru dan juga P3K diharapkan mampu mendorong distribusi replacement ratio yang lebih wajar antar jabatan. Kemudian ketiga yaitu menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan juga kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat adalah desain reformasi akan membagi beban pensiun antar pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besaran dan juga formula iuran serta perubahan skema dan juga formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN di dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur dan perbaikan manfaat, serta kesinambungan program dan juga ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Hal ini dikutip dari dokumen KEM PPKF tahun 2025. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.